Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Sebelum kita masuk dengan perkenalan, terlebih dahulu kita membuka pertemuan kita dengan berdoa. Ada yang memimpin doa? Ya, silakan. Oke, baik. Sebelum kita masuk dalam konseling kelompok, kita berdoa. Dan doa ini saya bawakan secara Kristen, teman-teman Muslim disesuaikan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Makasih ya Di. Sebelum kita masuk ke tahap inti, kita masuk ke tahap perkenalan. Dari saudara, dari adik. Perkenalkan, nama saya Febi Novai, biasa disapa Ebi. Hai Ebi. Perkenalkan, nama saya Darmawati, biasa disapa Dharma. Hai Ibu. Iya, perkenalkan, nama saya Putri Martaria Biloro, bisa panggil Putri. Hai Put. Iya, perkenalkan, nama saya Jamil Sokumula, biasa panggil. Hai Bina. Oke, terima kasih adik-adik karena sudah memperkenalkan nama. Jadi ibu juga memperkenalkan nama ibu supaya adik-adik bisa mengetahui nama ibu. Nama ibu Salma Saliu, biasa dipanggil Salma. Hai Salma. Hai Bu Salma. Mungkin adik-adik di sini sudah mengetahui atau belum kenapa kita bisa berkumpul di sini? Belum Ibu. Sebelumnya terima kasih karena adik-adik sudah memberikan waktu luang untuk berkumpul di sini. Tujuan ibu mengumpulkan adik-adik di sini untuk kita melakukan konseling kelompok. Oke. Ada yang tahu tentang konseling kelompok? Tidak tahu. Oke, baik, ibu akan menjelaskan sedikit tentang konseling kelompok. Konseling kelompok itu adalah konselor memberikan dorongan kepada konseling agar konseling dapat motivasi untuk bisa mengatasi manfaatnya secara maksimal. Kita konseling kelompok ini kita menggunakan pendekatan realita. Pada tahap pendekatan realita ini, konselor dapat membantu konseling untuk merencanakan mengubah tingkah lakunya agar konseling dapat bertanggung jawab dan mencapai kebutuhannya. Dan topik yang kita bahas hari ini tentang masalah belajar pada konseling. Sebelum kita masuk ke topik, ibu di sini akan menjelaskan asas-asas tentang konseling kelompok. Ada berapa asas di dalam konseling kelompok? Ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelawan. Masuk dari asas ini, asas kerahasiaan itu asas ini memberikan seluruh rahasia. Ketika ada salah satu dari kalian yang menceritakan masalah di sini, berarti cukup sampai di sini, dan itu tentang rahasia antara kita saja, tidak boleh sampai keluar. Kalau asas kesukarelaan itu dari kalian ingin menceritakan masalah-masalah kalian secara sukarela, masalah apa saja yang kalian hadapi. Secara sukarela, tidak ada keterpaksaan atau pemaksaan dari kita atau dari ibu atau dari kalian. Kalau asas keterbukaan itu kalian menceritakan masalah kalian secara terbuka, apa adanya, menceritakan semua masalah, mau masalah belajar, masalah tentang keluarga, masalah tentang di rumah, harus menceritakan secara terbuka agar kita semua dapat mengetahui masalah itu dan kita bisa memberikan solusi atau masukan. Oke? Dan topik kita hari ini tentang masalah belajar dari konseling. Apa ada masalah belajar dari kalian? Saya Ya, silakan Febi. kalau dari saya masalah belajar saya tuh saya kelas itu saya kadang tidak fokus dan saya kadang tidak tidak fokus dan saya pun tidak
ada kadang saya tidak siap untuk menerima pelajaran karena ketika saya di rumah itu kadang saya tidak saya tidak ada waktu untuk bukan tidak ada waktu tapi saya tidak bisa manajemen waktu supaya saya itu beristirahat karena saya itu kadang main handphone bukan tidak suka belajar sih tapi itu kadang saya tuh malas Sering ya menggunakan handphone daripada saya belajar. mungkin ada masalah lagi dari Saya Bu, kalau untuk saya masalah belajar yang saya alami itu saya tuh kalau setiap pulang kuliah saya tuh sangat sulit untuk membaca kembali materi yang diberikan dosen. Dan juga dari masalah belajar itu saya tuh kalau sampai selesai pulang kuliah saya tuh sukanya tidur, habis bangun tidur makan, selesai makan mandi dan juga keluar rumah. Jadi saya itu tidak memiliki waktu untuk waktu belajar Bu. ada Putri. Ya, ada Ibu Asma. Ya, jadi saya tidak terlalu fokus untuk belajar karena itu tidak terlalu fokus untuk belajar karena terlalu bermain handphone, terlalu memikirkan hal-hal itu di luar misalnya tidak keluar mencari jalan-jalan seperti itu tidak terlalu fokus untuk belajar. Itu tugas yang diberikan oleh dosen. Ya, di sini saya akan menceritakan masalah yang saya hadapi yaitu masalah yang saya hadapi sekarang ini yaitu terlalu banyak tugas Ibu di kampus karena maksudnya membuat saya terlalu pikiran Ibu. Maksudnya kayak agak tidak terlalu fokus kepada pekerjaan-pekerjaan yang lain Ibu. Maunya kamu lebih sukanya kayak fokus ke pekerjaan yang lain daripada belajar kalau di rumah gitu. Ya, itu saja yang masalah yang saya hadapi Ibu. Kalau dari masalah kamu itu bisa kasih sedikit ada tanggapan masalah di rumah ya. Kamu harus bisa koordinasi kepada orang tua kamu. Kamu juga harus memberikan kayak menceritakan gitu kepada orang rumah bahwa saya lagi mau belajar dan saya lagi membuat tugas supaya mereka juga bisa melihat ke dalam kamu dan mereka juga bisa memberikan waktu kamu lebih banyak daripada belajar daripada mengerjakan rumah. Ya. Kalau dari Vivi tadi masalah Vivi dari kayak lebih fokusnya kayak handphone daripada belajar. Kalau menurut Ibu, Vivi harus bisa manajemen waktu tidur, waktu main HP supaya waktu Vivi itu bisa kayak bisa teratur gitu. Waktu belajarnya jam berapa? Kalau ini Vivi bikin gini aja deh. Waktu belajar 15 menit, waktu main HP 10 menit, waktu istirahat ya. Saya harus membuat jadwal Ya, membuat jadwal supaya bisa ada waktu untuk belajar. Enggak apa-apa belajarnya 15 menit enggak apa-apa. Itu juga sudah termasuk kayak Edi sudah berusaha kan untuk belajar. Kalau Rati tadi masalah Rati tentang Sulit untuk memahami tidak Ibu, maksudnya maksudnya tuh saya tuh kalau selesai pulang kuliah saya sulit untuk membaca kembali materi apa yang diberikan dosen. gitu. Kalau dari Ibu sih kita memang sih kalau udah pulang kuliah itu waktu untuk belajar kan sedikit. Lebih banyak sih nggak ada waktu belajar, waktunya sering main handphone ya kan. Kalau kayak gitu kamu harus bisa mengatur waktu di dalam rumah kembali. Kayak contohnya nih, kamu pulang kuliah nih istirahat sedikit,
makan, habis makan mandi, langsung membaca kembali materi yang diberikan oleh dosen sebanyak jangan terlalu banyak 15 menit aja supaya kamu bisa paham tentang materi kembali. Oke, mungkin itu saja konseling kelompok kita hari ini. Terima kasih kepada adik-adik karena sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk kita melakukan konseling kelompok. Mungkin ada yang mau menutup berdoa untuk menutup perjumpaan kita hari ini. Ya, sebelum kita mengakhiri konseling kelompok di siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada adik-adik kami sudah berkesempatan. Mungkin ini bukan terakhir kita bertemu, mungkin kita akan bertemu di lain waktu. Apakah kalian bersedia untuk bertemu dengan saya kembali? Bersedia, Ibu. Terima kasih. Iya, Ibu. Selamat pagi.